Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Muzadi dengan NIM 231101616014. Pada kesempatan kali ini saya ingin membuat video tutorial develop Python berbasis web yang berkaitan dengan pengolahan citra. Mungkin langsung saja. Pertama yang akan kita buat adalah foldernya dulu. Di sini saya membuat folder dengan nama pengolahan citra. Lalu kita bisa langsung masuk saja ke VS Code-nya. Kita open folder. Kita cari folder yang sudah kita buat, yaitu namanya pengolahan citra ini. Nah, di dalam folder ini rencananya saya akan membuat dua buah file, yaitu satu buah file Python sebagai file intinya dan satu buah file CSS untuk menambahkan dekorasi pada file Python yang akan dibuat. Sini misalnya saya akan buat file citra.py, lalu satunya itu style.css. Nah, hal pertama setelah membuat kedua buah file ini, hal pertama yang harus kita lakukan, kita harus fokus kepada file yang citra.py nya ini dulu. Pertama itu kita harus mengimport library-nya. Ada beberapa library yang harus diimport, yaitu Streamlit, karena Streamlit ini berguna untuk membuat aplikasi Python yang berbasis web. Terus kita import CV2. Lalu selanjutnya kita harus mengimport numpy. Numpy ini gunanya untuk memanipulasi array. Import numpy as npr. Dan yang harus kita import selanjutnya dan yang terakhir itu fill.image. Gunanya untuk membaca gambar. Jadi nanti file gambarnya itu akan di-upload oleh pengguna. Import image. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi halaman Streamlit-nya. Kita akan ubah judul di atasnya atau title-nya, dan kita akan buat layout-nya itu menjadi white agar tampilannya lebih lebar dan lebih nyaman. Caranya kita ketik di sini st.setPage config. Sini kita rubah page title-nya sama dengan, misalnya di sini kita rubah tutorial, jangan, misalnya title-nya pengolahan citra aja. Ntar ini kurang titik koma, pengolahan citra, koma, lalu untuk layout-nya kita set menjadi white. Oke, udah. Baik, selanjutnya kita akan membuat dan menerapkan CSS custom yang sudah kita siapkan nanti di style.css ini. Jadi nanti style.css ini akan diterapkan ke file Python-nya. Itu dengan kode, bentar. Ini kenapa ada yang error? Oh, ini importnya ke double di sini, harusnya itu bukan import, harusnya from. Nah, oke. Kembali lagi, tadi kita akan menerapkan CSS-nya. Kita pada with open. Kalau nama CSS-nya tadi style.css. Nah, kita sebagai ini, terus HTML-nya markdown file, terus ini f.read yang ini, terus yang saya style. Oh, ini harusnya cuma sampai sini kayaknya. Nah, ya. Terus di koma kita unsave HTML dengan true. Nah, jadi nanti untuk tampilannya itu akan kita atur di satu buah file yang berbeda ini, yaitu style.css. Entah itu untuk navbarnya, sidebarnya, buttonnya, pokoknya semuanya nanti bakal ada di style.css. Ntar ini kok kayaknya ini type harus besar ya. Langkah selanjutnya kita akan membuat navbarnya menggunakan HTML custom. Kita lagi, terus ini dua kita biar gampang, terus sini kita pakai yang kalau kita buat lagi misalnya kita sini div kasih dari tadi divnya yang tadi berlaku. Ini mungkin kita kasih spesifikasi dikasih di bawah nama navbar. Lalu kita beri di sini. Oke,
ini juga cuma masih ada mau kita pengolahan kita bisa kita bahas biar jelas. Terus di sini juga kita beli untuk aman tadi ada ada sana juga itu kita cek kalau kita pakai diskusnya episode bisa kalau di sana juga ada amat dari. Oke, ini harusnya navbarnya udah selesai. Kita bisa cek dulu deh untuk ngerannya itu nggak bisa langsung pakai run gini, jadi harus diketik. Nah jadi harus diketik streamlit run citra.py. Citra.py ini nama filenya, enter, nanti dia akan membuka browser. Nah ini udah ada pengolahan citra, jadi oke, berarti ini karena belum pakai CSS jadi tampilannya masih cuman HTML biasa. Oke, karena navbarnya sudah berhasil kita buat, saatnya kita membuat sidebarnya. Sidebarnya ini untuk memilih operasi, tapi karena cuman disuruh satu operasi doang, saya di sini memilih operasi thresholding. Thresholding itu ada di tugas 1 pengolahan citra yang sudah dikerjakan sebelumnya. Jadi kita buat dulu sidebarnya. Nah jadi ini tuh gunanya jika kita memencet tombol, nah ini tombol thresholding, dia akan menyimpan nilai thresholding ini ke dalam sini, ke dalam session state.menu. Oke, bisa kita cek dulu tadi, kita refresh saja. Oke, ini udah ada buttonnya. Ini untuk navbarnya tadi dan ini untuk sidebarnya. Oke. Selanjutnya kita akan membuat untuk tempat upload gambarnya. Kita gunakan if custom session set menu sidebar markdown. Ini upload file dengan style sidebar file folder. Nah kode ini tuh gunanya jika menu sudah dipilih, yaitu menunya tadi kan cuma satu ya, thresholding doang. Jadi jika user sudah memilih menu thresholding, nanti akan muncul input untuk mengupload gambar. Jadi pengguna bisa mengupload gambar. Di sini tipenya itu yang bisa diupload cuman JPG, JPG sama PNG, karena tiga jenis file ini yang biasanya paling sering digunakan. Jadi saya memilih 3 buah ini. Bisa kita save dulu, lalu kita cek lagi apakah kodenya ini sudah berjalan dengan benar. Nah jika user milih thresholding, harusnya bakal muncul pilih upload gambar. Nah di sini. Nah nanti ini belum muncul harusnya karena kita belum buat untuk membaca dan menampilkan gambarnya. Selanjutnya kita akan buat untuk membaca dan menampilkan gambar aslinya. File. Nah jadi kode ini tuh jika user sudah mengupload file, maka program akan membaca gambar yang diupload oleh user itu menggunakan library yang ini, yang fill. Lalu dia akan dirubah ke dalam bentuk array menggunakan library yang numpy. Kalau sudah dikonvert ke array, maka dia akan dikonvert lagi ke grayscale menggunakan library yang CV2. Nah selanjutnya kita akan membuat kode untuk menampilkan gambar asli dan hasil yang sudah dilakukan operasi threshold. Kita membuat kolom, itu mungkin kolom 1 dan kolom 2. Nah, saya kolom 2, terus kolom 1 subheader.
Nah, jadi di sini kita membuat dua buah kolom, yaitu kolom pertama untuk menampung gambar asli yang diupload oleh user. Lalu untuk kolom kedua kita akan membuatnya untuk menampung gambar yang merupakan hasil dari operasi thresholding. Oke, di sini saya sudah berhasil membuat kolom 2-nya yang berguna untuk menampilkan hasil dari thresholdnya. Di sini saya menggunakan slider agar user bisa memilih nilai thresholdnya dari 0 sampai 255. Di sini ada fungsi threshold, yaitu bawaan dari library CV2. Ini tuh gunanya untuk mengubah pixel-pixel di bawah nilai yang sudah dipilih user itu menjadi nilainya menjadi 0. Jadi pixelnya itu bakal berubah menjadi hitam dan sisanya bakal jadi putih. Oke, ini menurut saya sudah selesai. Lalu kita bisa coba jalankan lagi. Ntar ini kita buat terminal baru aja. Kita jalankan dengan mengetik streamlit run, lalu nama filenya citra.py. Kita enter lagi, lalu kita cek hasilnya. Thresholding, ini ada upload file, ini pakai sini. Nah, ini sudah berhasil kita buat. Ini untuk nilai thresholdnya juga berhasil, slidernya tidak ada masalah, tinggal mungkin sedikit CSS-nya. Mungkin saya akan atur dulu CSS-nya agar tampilan sidebar dan navigasi barnya ini terlihat sedikit lebih rapi lah. Oke, ini saya sudah berhasil membuat style CSS-nya. Lalu kita coba cek apakah tampilannya sudah berubah. Nah, ini sudah berubah menjadi sedikit lebih rapi. Di sini saya menggunakan hovernya, lalu sidebar-nya juga saya ubah warnanya, paddingnya segala macam. Dan yang paling penting, untuk operasi thresholdnya berfungsi dengan sempurna. Mungkin cukup sekian pembuatan video tutorial kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.